Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,1% dengan total market cap mencapai di 3,14 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance, rally sebesar 0,51% dan kayaknya kalau gua nggak salah lihat ya jam 7 pagi tadi itu daily close-nya di atas dari MA20, di atas juga dari resisten begitu. Jadi ada potensi bisa membuat higher high lagi begitu ya. Oke, next kita masuk dulu ke BTC. Untuk BTC sendiri kondisinya dibilang bagus ya enggak juga ya, karena dia untuk yang kedua kali ke-reject oleh 96.433 ya. Nah, untuk posisi futuresnya itu nanti kita taruh di belakang begitu ya. Tapi intinya kalau lu buka posisi short gitu ya dan lu konservatif harusnya udah kena target TP sih ya. Tapi nantilah itu detailnya di belakang. Sekarang kita bahas dulu secara makronya. Jadi untuk BTC sendiri ya sekali lagi kondisi secara TA-nya masih cenderung bearish begitu, dimana secara struktur dia masih membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya begitu ya. Nah, di waktu bersamaan MA20 sekarang sudah semakin mendekat ke harga running, jadi ya itu juga lumayan menakutkan begitu, ada potensi bisa lanjut membuat ya lower low begitu ya. Jadi PR terbesar dari Bitcoin adalah jangan sampai daily close di bawah dari 91.906 begitu. Kenapa? Karena kalau sampai dia di bawah dari situ, dia memberikan sinyal terhadap market bahwa momentum bearish kali ini lebih besar dibandingkan pada di Januari dan lebih besar juga dibandingkan Desember begitu ya. Jadi tentunya ya kalau kita pengen dia mulai lanjut lagi momentum bullishnya ya jangan sampai jebol gitu ya. Bang, kalau jebol gimana bang? Kalau jebol ya sebenarnya masih ada support lain sih, kayak contoh di 89.800 dan juga yang mungkin lebih penting lagi adalah BSB yang sekarang ada di angka 90 tapi di angka benar-benar 90.500 sampai 89.600 begitu. Jadi ya kalau sampai jebol nggak ideal, tapi untungnya masih ada support kuat juga di bawah begitu ya. Nah, apakah BTC sedang menunggu BSB untuk menjemput? Ya, mungkin aja, mungkin aja. We'll see ya. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan pertama yaitu dari tes sampai BSB atau jangan-jangan seperti dulu lagi di sini nih ya. Hanya kayak mau kena tapi nggak jadi begitu ya. Ya kalau gua sih secara historically speaking kalau memang udah mau kena sekalian mendingan kena begitu. Seperti di masa-masa sini nih ya kayak di 2 cycle lalu gitu. Berkali-kali retest ke BSB, rally, retest, rally, retest, rally. Ini lebih enak sebenarnya. Lebih kebaca mau ngapain ya dibandingkan dengan cycle kemarin di 2021. Begitu. Lu bisa lihat sendiri lah, lebih random. Jarang retest, malin kundang, ujung-ujungnya jebol. Begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk BTC secara makronya ya. Jadi ya itu beberapa support penting harus kita perhatikan. Sisanya kita lihat sedikit Ethereum ya. Untuk Ethereum dia ini juga ke-reject ya, masih jelas ke-reject oleh 2744. Buat lo yang buka posisi futures sesuai dengan pembahasan kemarin juga kena target TP nih ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu di XY. Untuk di XY ini menguat tetapi masih ke-reject oleh 107,083. Kita lihat apakah akan membuat lower high dan membuat lower low lagi ya. Next kita lihat BTCD. Nah ini BTCD sempat udah jebol EMA20 tetapi kemarin tiba-tiba berhasil nembus reclaim EMA20 dan juga reclaim 61,19%. Ya kita lihat apakah dia akan menjadikan 61,19 sebagai support atau tidak. Hari ini mulai at least selama perekaman ini mulai menjadi support ya, tapi sekali lagi kalau masih running ya belum beres. Jadi kita tunggu sampai besok pagi jam 7 apakah dia mantul di 61,19 atau tidak. Kalau dia mantul ada possibility yang lumayan besar lanjut membuat higher high. Nah, kalau sampai BTCD rally saat BTC koreksi, ya harus siap altcoins kemungkinan besar akan muntah darah, begitu ya. Dan untuk balance sheet lagi-lagi ya, kita bisa lihat di sini belum ada perubahan, tetapi ya ini makanya pentingnya kita tunggu belum gini ya. Market tuh suka bereaksi.
saat terjadi peningkatan balance sheet ya ada drop di BTCD. Tetapi ya pelan-pelan orang sadar bahwa oke, ini baru naik sekali. Dulu juga pernah kejadian naik seperti di Agustus kalau nggak salah ya. Nih, di Agustus nih naik, tapi nggak berarti langsung oke QE, nggak juga, masih tetap turun. Ujung-ujungnya turun lagi. Nah, jadi sangat penting sampai kita menunggu statement-statement dari Jerome, dari The Fed yang lebih dovish. Contohnya seperti kita sudah mengenai target inflasi kita, ya. Lalu kita mungkin sudah waktunya QE. Nah, kalau udah ngomong seperti itu, udah lebih dovish. Nah, kita boleh lebih tenang lah ya. Kemungkinan besar ini akan benar-benar masuk ke QE. Tapi kalau baru naik sekali itu belum pasti. Begitu ya. Jadi stick with 70-30 or 60-40. Begitu ya. BTC tetap dijadikan sebagai fondasi. Begitu ya. Dan sekali lagi enaknya apa? Kalau lu ngerasa aduh bang, tapi nanti kapan dipindahinnya? Lu nggak usah pindahin pun tetap profit. Begitu, karena 70-30 dan 60-40 itu gue desain untuk apa? Sampai lu biarin pun, dia akan secara otomatis ngegedein sendiri kalau sampai masuk ke dalam QE gitu, masuk ke dalam altcoin season. Begitu, tanpa lu harus oprek-oprek lagi. Mungkin kalau mau di-adjust sedikit, kalau sampai udah benar-benar masuk ke QE, boleh pertimbangkan untuk lebih fokus akumulasinya itu ke alts, udah gitu aja. Kalau gue sih gitu, at least ya. Dan gue rasa dari beberapa cycle yang gue coba seperti itu, ya berhasil. Begitu ya. Oke, jadi intinya satu. Intinya adalah kita menjaga resiko gitu. Karena the name of the game, dunia investasi itu ya, bukan gue cuan berapa. Nggak, tapi gue bisa jaga resiko gue sampai selevel apa. Gitu, lu bisa terima resiko sebesar apa juga. Begitu, kadang-kadang orang tuh cuma pengen untungnya doang, tapi nggak mau resikonya, nggak bisa. Nah makanya kenapa orang yang hancur di market rata-rata ada orang yang cuma mikirin profit bukan mikirin rugi gitu. Karena kenapa kalau cuma mikirin profit lu gak akan beli BTC, lu akan beli meme coins apalah yang gue gak pernah denger bahkan gitu ya. Dan semuanya ditaruh di situ, itu jadi kacau. Punya meme coins gak masalah, asalkan dengan alokasi yang tepat, jangan kegedean begitu ya. Oke, next kita lihat dulu ke news. Ini news berhubungan sama economic calendar ya. Ini benar-benar US nih lagi galau sepertinya ya. Awalnya kan kemarin pagi deh, coba sesi pertama kita bahas bahwa ini tentatif nih di jam seginian nih, di subuh ya si Trump mau speech. Taunya nggak jadi, sorenya nggak jadi, hilang dari sini. Taunya tiba-tiba digeser ke jam 9 pagi. Mana nih? Tiba-tiba digeser ke jam 9 pagi. Mana tadi? 9 pagi. Nah ini nih ya, jam 9 pagi nih ya. Nah hasilnya apa? Salah satunya adalah urusan update si ini ya, perang Rusia dengan Ukraina. Begitu. Jadi ini lagi mau ditengahi sama Donald Trump. Tapi ya ini masih belum sampai benar-benar beres sih. Tetapi mulai ada lah ya pembicaraan dan mulai masuk ke dalam meja rundingan lah, at least seperti itu ya. Dan kalau gue sekilas baca tuh basically si Trump juga minta buat si Zelensky atau Ukraina buat bayar utang mereka. Kita tahu kan dulu si Biden ngasih duit nggak kira-kira tuh ke Ukraina ya. Ya sekarang si Trump oke lo utang gimana nih beresinnya ya. Dan ya kita tahu lah si Putin tuh punya hubungan yang lumayan sama si Trump. Jadi mungkin dia si Trump lebih ngebela Putin mungkin. I don't know. Ya gue jujurnya dibilang ngikutin banget politik sih enggak ya. Cuman ya seperti kita tahu waktu si Rusia waktu Putin ngedengar si Trump naik, dia langsung siap untuk mau mau nego sama US dan juga sama Ukraina. Begitu. Nah, intinya apa? Kalau dari perspektif kita sih simple ya. Ya semoga perangnya cepat beres. Udah cepet beres, market jadi ada tapi market jadi berkurang ketidakpastiannya. Begitu karena perang itu sangat merusak lah. Begitu ya. Merusak ekonomi, merusak juga ya berapa banyak orang mati, berapa banyak bangunan-bangunan hancur dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau sampai ini benar-benar bisa ketok palu beres, good ya. Oke. Sisanya malamnya sih nggak ada perubahan ya. Jadi untuk hari ini ya sampai ke sore nggak ada data penting. So kita bisa lebih fokus ke TA ya. Mulai ada yang keluar penting tuh kayaknya besok ya, benar ya. Akan ada FOMC ya di jam 2 subuh, lalu juga akan ada initial jobless claim, lalu juga
Sorry, Philadelphia Fed Manufacturing Index. Dan ya itu aja begitu. Jadi ya siap-siap ya. Libur telah usai, besok langsung mulai dihajar banyak data penting ya. Oke, overall seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC posisi short kita buat yang konservatif at least ya, sudah kena target TP di sini ya. Buat lo yang ngikutin DCWT kemarin dan konservatif, congratulations, lo profit sebesar 1,81%. Nah, buat lo yang agresif dan target TP di 91.906 masih boleh dipertahankan karena ya lo bisa lihat sendiri di sini tidak terjadi reclaim ya. So, ya buat lo yang agresif minimal pasang SL dan target TP ya. Target TP-nya di angka 91.906 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futures-nya. Untuk spot masih sama seperti kemarin di angka 91.906, lalu 89.851 dan yang terakhir di 87.216 ya. Dan by the way, untuk BSB itu basically di ini ya, di angka 89 ribuan ya. Jadi ya confluence lah dengan BSB juga ya, strukturnya cukup kuat. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita juga sudah kena target TP, konservatif maupun agresif. Yang konservatif kan di sini nih ya. Jadi buat yang konservatif, lo kemarin profit sebesar 3,12%. Buat yang agresif, profit sebesar 4,6%. Ya, asik, semuanya profit ya. Oke, next untuk posisi selanjutnya adalah bisa juga pertimbangkan untuk limit posisi long di angka 2.619. Karena kemarin terjadi retest sebagai support begitu. So, limit di sini, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP boleh pertimbangkan di angka 2.744,5, and buy time boleh juga pertimbangkan EMA20 karena dia akan semakin turun dan bisa menjadi target TP yang lebih konservatif ya. Posisi spot di angka 2.619, 2.552 dan di 2.464 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, sekali lagi gue akan mengingatkan ya, kita masih dalam tahun apa? Post halving year atau tahun new all time high secara teori cycle ya. Nah, sepanjang masa ya dari cycle ini, dari cycle kemarin ya di 2021, cycle 2000 berapa lagi? 2017 ya. Itu ya lu bisa lihat sendiri di masa-masa post halving year ini adalah tahun yang cenderung bullish. Walaupun seringkali ada masa-masa di mana cukup bikin sport jantung ya. Kayak di sini konsolidasi lama lumayan ya. Di sini berapa lama nih konsolidasi? Ini konsolidasi sekitar 2 bulan. Udah 2 bulan ngedam lagi. Udah 2 bulan ngedam, di sini konsolidasi lagi. Konsolidasi, waduh ya.
Di sini konsolidasi berapa lama? Coba kita cek. Sini konsolidasi sama lagi ya, 2 bulan lagi. Ya, jadi walaupun bisa terjadi masa-masa yang nggak terlalu enak ya, tapi pada faktanya secara statistik ya tahun post halving year adalah tahun yang cenderung bullish. Dan kalau kita actually kita melakukan terus akumulasi di masa-masa boring ini, ya kita profit. Begitu. Jadi ya kalau gue mengingatkan aja untuk tetap bersabar ya, tetap bersabar terus konsisten begitu ya. Karena seperti yang gue sudah sering bilang ya, lu mau orang pinter luar biasa ya, brilliant dan lain-lain, tapi kalau lu nggak konsisten, lu mindsetnya salah, itu ujung-ujungnya hancur di market gitu. Dan menurut gua lu tuh nggak perlu TA yang canggih luar biasa, wah gila nih ya, win rate 1000% gitu, nggak perlu yang seperti itu ya, dan lagi pula juga nggak ada yang seperti itu ya. Jadi cara terbaik menurut gua adalah DCA, udah dicicil aja. Dan cara DCA ini yang gue suka adalah lu bisa lakuin mulai dari lu sangat newbie, bener-bener gak ngerti apa-apa ya, sampai ke lu advance gitu ya. Nah jadi gue harap ya untuk para newbies yang mungkin sekarang masih dalam kondisinya ada beberapa yang merah gitu ya, ya benerin PR-nya. Ya PR pertama ya jangan pakai uang panas. Kalau lu pakai uang panas sudah tutup posisi. Tutup posisi. Tapi bang masih ada kemungkinan naik. Ya oke, ada kemungkinan naik, tapi sama dong ada kemungkinan turun juga. Gimana kalau sampai lu udah butuh duitnya, udah harus bayar, makin turun. Nah udah tutup posisi karena udah salah dari awal. Begitu ya. Nah yang kedua adalah rasio. Please rasionya yang bener ya. 60-40 untuk yang lebih agresif ya, 60% BTC, 40% alts, atau 70-30 itu buat yang lebih konservatif. Kalau lu bahkan ngerasa bang, gua ngerasa lebih nyaman lagi kalau BTC lebih banyak bang, gua pengen 80% atau 90% BTC, itu boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Lu yang tahu persisnya seperti apa, tapi rule utamanya adalah selama masih QT ya, kalau porto lu beratnya di altcoins itu udah salah, gitu aja udah. Ya kalau mayoritasnya adalah altcoins bukan BTC, itu udah salah. Gitu ya. As simple as that. Gitu. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.